lanjutkan. Tuhan mengacakkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sempat tergerak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. 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 Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergerak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. 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 Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Siapa yang berbahagia hari ini? Angkat tangannya. Berbahagia. Kita mau nyanyikan lagu apa ini? Berbahagialah. Oke. Hari ini kurasa bahagia. Ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, berkumpul bersama saudara seiman. Tunjuk temannya. Kau bukan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berkumpul dalam ruang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, silakan duduk. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Yang beri berkhianat, menguatkan, menolong saya. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan hanya, menolong. Sungguh ku rindu bersekutu dengan selamanya. Jamah hatiku dengan urapan rindu pada di hadirat Allah Kudus. Jamah hatiku dengan urapan rindu tinggal di hadirat. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia Roh Kudusnya, menguatkan, menolong. Sungguh ku rindu bersekutu dengan selamanya. Allah Kudus jamah hatiku dengan urapan rindu
tinggal di hati selalu sama rindu selalu dekat tinggal di hati sama hati urapan rindu selalu tinggal di hati rindu di hati tinggal haleluya sekira bara hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Sekira bara sekira bara oh, haleluya haleluya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Sekira bara sekira bara oh, haleluya haleluya Yesus Tuhan. Sekira bara sekira bara biarlah kami bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Haleluya haleluya Engkau Tuhan Yesus yang baik, hanya padamu kami menyembah, kami memuji, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami sembah. Biarlah kami datang kepadamu dengan hati yang menyembah. Sekira bara kira apa sekira sekira ini kami anak yang ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau hadir di tempat ini, menjamah kami, menyembah kami. Sekira bara hanya Engkau yang kami sembah, menyembah Engkau ya Tuhan. Sekira bara
Biarlah kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. 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 Kira bara. Yesus Tuhan. Ya. Haleluya. Biarlah Engkau memenuhi kami. Penuhi kami dengan rahmat-Mu. Jamalah kami. Allah Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini. Kira bara. Kira apa segera bara. Haleluya. Haleluya. Kira bara. Yesus Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Kira bara. Kira bara. Oh, Kudus jamah hatiku dengan urapan rindu sedekat dengan tinggal di hadirat Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan rindu sedekat dengan tinggal di hadirat Allah Roh damai dengan rindu sedekat dengan tinggal rindu sedekat rindu selalu sedekat tinggal di hadirat. Mari kita berbahasa roh. Kira bara sikira bara. Sikira bara. Sikira bara. Haleluya, haleluya. Sikira bara. Sikira bara. Penuhi ya kami ya Tuhan. Sikira bara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Sikira bara. Kira apa sikira bara. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami.
Biarlah Engkau yang menjamah kami. Mengalirlah ya Roh Kudus. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat menerima kelegaan. Haleluya. Sekira bara. Sekira bara. Haleluya. 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 Sekira bara. Dengan urapanmu rindu sedekat dengan tinggal di hadiratmu. Rindu sedekat dengan tinggal di hati, rindu selalu sedekat dengan tinggal di hadirat. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau sudah menjamah kami satu persatu ya Tuhan. Kami merasakan bahwa hadirat-Mu mengalir saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami terus ada di dalam lingkaran-Mu ya Tuhan. Kami tidak keluar dari koridor-Mu ya Tuhan. Ajar kami dari hari ke hari ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Selalu masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan bersaksi. Biarlah Engkau yang memberikan roh keberanian ya Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan-Mu, untuk menceritakan setiap mujizat yang kami terima ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom. Halo, shalom. Mlebu. Oh, halo, sapa iki Kak Rista Yeyen. Oh iya, sebentar kesaksian. Shalom juga Kak Imo dan Yeyen, teman-teman semua. Yen. Saksian ya. Ya. Suaraku udah denger ya? Yen. WA ya. Ngetes tes Yen, tes. TV sih ya. Yeyen chatting. Oh, WA aku ya. Aku gak ndelok HP. Oh, ya wes. Oh ya ya. Puter nangis. Ayo Vivi, silakan. Rasa pakai ini apa? Enggak apa-apa, sekitar ini ya. Cari ngapain? Tadi aku ya wis WA Debi. Dep aku gak sharing sik Dep, soalnya atiku rasanya sik gak enak.
Tapi begitu tadi pujian kayak rasanya Tuhan itu lho lapo kamu kayak gitu loh. Jadi ya wis lah tak sharing. Ini sharingnya sebenarnya ceceku sih. Jadi ceceku itu mungkin ada yang lihat ya yang minggu kapan hari datang. Jadi ceceku itu usahanya itu rumah makan, tapi jadi kayak nendek kampung itu kan serang-serangan ya, diserang yang kamar belatung atau makanannya itu tahu-tahu basi atau apa. Itu wis macem-macem ke orang pinter A, B, C, D, tapi tetap hasilnya kayak gitu. Terus pas DE itu tahu-tahu WA aku terus ngomong, ya apa ya aku kok kayak gini terus lah. Aku ini ya ngomong Mbak DE, mungkin ini waktunya kamu balik Mbak Tuhan, C. Mungkin wis ini waktunya Tuhan mau kamu kembali lagi Mbak Tuhan supaya ya semua itu diilang no apa sing diserang ke kamu. Terus dia itu moro-moro ngomong gini, ya bantu aku ya. Hah, bantu aku. Langsung kaget. Kadang kan kayak kerasa kan nggak mungkin ya. DE itu Muslim, semua keluarganya itu Muslim dan DE itu bisa benar-benar mau kembali Mbak Tuhan kan kayak rasanya, hah beneran lah. Dan ternyata DE itu ngomong, iya bantu aku ya. Soalnya ini aku wis Mbak perjalanan ke Surabaya, nanti tolong bantu aku, dukung aku doa, Mbak. Kenal no aku Mbak orang gereja. Serius aja, iya aku beneran mau kembali Mbak Tuhan. Ya wes, terus pas itu langsung, mau tak kamu ikut CG? Terus kapan itu? Jumat. Tak pikir ya wis DE itu koyo bujukan toh. Jadi ya wis lah. Terus ya wis mau ya, nanti tak grabno sampai di tempatnya. Wis sampai di sini didoain Mbak Cik Ima, Cek Vero, Mbak Ko Jeffrey, terus tak pikir ya wis paling ya wis kayak gitu tok ya basa-basi atau apa. Ternyata enggak. Ya kadang pikirannya jahat ya, kayak rasanya halah kon niku paling ada something. Nah, setuju, aku sharing. Kamu ngomong di sini sih. Kemana? Langsung ngomong di sini, beda kita. Jadi jelas. Itu dalam aku ya kurang tapi kalau hanya hal cinta seperti ini bukan kan mungkin masih benar-benar turun. Tapi ini ternyata di sana masih berbeda. Ternyata kami benar-benar cari komunitas kayak program apa itu dan mungkin itu yang salah satu ini kalau cuma makanya itu terpaksa harus gitu karena biayanya paling itu memang sudah janjian itu tapi naik itu tidak wajar karena itu kami di semuanya wajar itu merasa aku nggak tahu dunia jangan membayar karyawan atau apapun itu bingung harus dari seorang dari polos itu buat karyawan nanti kalau itu harus bayar istilah tapi di satu titik itu kan kita juga tidak harus soal ini aku terus lah dengan itu cerita aja itu jadi kita belajar aku berserah dengan apapun yang terjadi kesalahan apapun aku bisa membuat aku percaya pasti cuma itu jawaban dari Tuhan intinya terus pasti itu masih bangun terus
Kak Isa apa kayak berharap di manusia, lebih baik aku berharap di Tuhan. Itu tok sih sing tak sharing. No, maksudnya dengan kita itu benar-benar berharap di Tuhan, benar-benar fokus di Tuhan, kayak rasanya pasti ada jalan keluarnya sih kayak gitu. Terima kasih. Oh, thank you ya, Vi. Sangat memberkati. Oke, Yen, kamu sudah bisa sharing ya? Udah. Oke. Bentar. Tolong chat Noy. Sudah. Terakhir ya, Yen. Nek lu tersek nangis ya wis. Ibu chat. Sudah. Oh ya wis, Yen, ayo di suaramu. Udah. Enggak kedengeran nih suarane. Udah unmute ya? Halo, dengar nggak? Dengar nggak? Halo? Halo? Sebentar, Yen. Yen. Tes. Coba ngomong sih. Sudah. Dengar nggak? Halo?
Gema. Maafkan. Niki lagi laptop katanya. Wes. Emang sharing perjuangan. Halo, Ya, dengar. dengar. Suaranya Ci Imam menggema. Halo. Yen, kamu dengar suaraku? Dengar, Yen, dengar. dengar. Dengar, Kak. Dengar. Oke. Dengar ya, Yen. Ya wis ya. Coba Dengar. kamu ngomong, Yen. 1 2 3. 1 2 3. 4 5 6. Oh, Halo. Yen 1 2 3, Yen. 1 2 3. Oh Udah. ya, puji Tuhan. 3 4 5 6. Ayo, Yen, mulai, Yen. Apa Ayo, ya? wis mulai yuk. Oh ya. Mau sharing ini aja sih apa? Luther ya. Jadi kan memang sama ini kan aku kan KB ya. Memang tahun 2017 itu udah lepas. Terus Ci Dewi kan ngomong, ayo apa? Ayo hamil bareng biar barengan kayak gitu segala kan. Waktu itu kan apa? Niel ya. Hamil Niel apa? 2017 itu Ci Dewi itu hamil Niel apa 2018 gitu. Oh ya udah aku juga udah waktu itu udah ingin punya baby terus kan apa pokoknya ada rencana gitulah umur kan juga masih mumpung umurnya juga masih belum terlalu tua terus akhirnya kan nggak udah doa segala macam udah minta sama Tuhan doa segala macam tapi masih nggak dikabulkan kayak gitu terus yang nggak disangka-sangka tuh tahun kemarin tahu-tahu kok hamil ternyata udah apa 5 tahunan nunggu kan tahu-tahu dapat kabar hamil ya puji Tuhan terus uh, apa ya mikirnya aduh umur sebenarnya mikirnya udah segini terus kan takut nggak kuat segala macam kalau apa ngurusin anak lagi tapi ya udahlah diterima berarti ini jawaban doaku selama ini baru Tuhan kabulkan memang ini mungkin waktu yang terbaik waktu yang pas buat Tuhan merasa ini waktu yang terbaik waktu yang pas buat aku punya baby lagi puji Tuhan terus sama apa sebenarnya selama itu apa bulan Februari tahun lalu
akhirnya selama ini akhirnya kita sekeluarga itu udah dibaptis ya. Selama ini mikir maju mundur mau baptis itu sebenarnya maju mundur. Kalau aku mikirnya, aduh dibaptis, nanti kalau habis baptis masih kayak perbuatannya ndak belum menyenangkan, belum bisa menyenangkan hati Tuhan, masih melakukan kesalahan-kesalahan gitu kan. Aku mikir, duh kok gitu sih, kok kayaknya percuma udah baptis harusnya kan jaga sikap apa segala macam. Tapi akhirnya sama Cik Dewi juga dikuatin, terus waktu itu juga sempat Cik Ima juga nyuruh ya enggak apa-apa. Terus pikirnya ya udahlah baptis. Waktu dibaptis itu belum tahu kalau udah hamil. Aku baru tahu hamil itu bulan bulan Maret ya, awal bulan. Terus waktu Februari itu baptisnya Februari, berarti sebenarnya Luther waktu di perut juga ikut baptis waktu itu. Ya ya berarti kita sekeluarga nanti tinggal tunggu Luther penyerahan anak segala sih, nunggu ada penyerahan anak di gereja, nanti mau bawa Luther juga. Nah, paling itu aja kesaksianku paling itu aja sih. Jadi doa-doa itu memang kalau belum waktunya itu ya belum dijawab sama Tuhan. Jadi ya memang kayak hamil Luther ini Tuhan rasanya buat aku tahun lalu itu udah yang paling tepat waktunya. Udah itu aja. Makasih. Ya, thank you ya, Yen. Ya, Iya. tahun lalu aku satu keluarga ya dibaptis ya. Gak Iya, kerasa ya, wis berempat setahun. ternyata. Kirain Puji cuma Tuhan. bertiga, ternyata berempat yang dibaptis. Oh iya, tinggal Luther ya. Heeh. Ya, thank you ya, Yen. Iya. Yuk, kita masuk ke firman apa? Debbie, mau nyanyi apa? Dia sembarang Debbie, mau doa. Doa dia apa nyanyi sebenarnya? Mau nyanyi? Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kami bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk
menyembah, memuji Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang diberikan itu adalah apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan untuk setiap teman-teman di tempat ini Tuhan. Dan biarlah itu menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan CG ini dalam tangan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Posisiku yang agak jauh. Oh iya. Hari ini aku mau menyampaikan sharing dengan judul keluarga yang hidup dalam hadirat Tuhan. Rasanya kok kayak enak ya. Aku tak pindah sana ya. Kayak mau belakang rasanya. Ya, hari ini aku mau sharing dengan judul keluarga yang hidup dalam hadirat Tuhan. Kita buka dulu di Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Tak bacain ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada sebuah artikel yang menulis saat Tuhan menciptakan ikan, dia berkata kepada laut, hendaklah air menciptakan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ketika Tuhan menciptakan pohon, dia berkata kepada tanah, biarlah muncul tunas-tunas muda yang berbiji dan tumbuhan dan juga pohon dan buah-buahnya. Tapi saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu berbicara kepada dirinya sendiri. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika ikan diambil dari air, dia akan mati. Pohon dicabut dari tanah, dia juga akan mati. Sama halnya dengan manusia, saat manusia itu udah diambil oleh Tuhan atau tidak bersekutu dengan Tuhan, maka manusia itu perlahan-lahan akan mati, seperti itu ya. Karena air itu adalah lingkungan hidup bagi ikan, tanah adalah lingkungan hidup bagi pohon, begitu juga Tuhan dan hadiratnya itu adalah lingkungan hidup buat kita, bagi kita manusia. Air tanpa ikan tetap air, tapi ikan tanpa air mati. Sama juga dengan pohon, tanah tanpa pohon tetap tanah, tapi pohon tanpa tanah akan mati. Juga begitu juga manusia ya. Allah tanpa manusia tetap Allah, tapi kita manusia tanpa Tuhan, kita akan mati. Nah, itulah sebabnya kita tuh harus terus hidup dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan buat kita manusia. Kita tuh nggak bisa kalau hidup tanpa tuntunan Tuhan. Banyaklah contoh ya, kita melihat orang-orang yang hidup tanpa Tuhan itu ya pasti perlahan-lahan itu hidupnya pasti nggak karu-karuan gitu loh. Kita selalu harus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Di ayat 18 tadi dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau Roh Kudus itu menguasai hidup kita dan kita mengendalikan, kita terus dekat dengan Roh Kudus, dengan Allah, keluarga kita itu pasti memiliki ciri-ciri yang nyata sebagai keluarga yang benar-benar dekat akan Allah. Ada beberapa ciri-ciri keluarga yang hidup dalam hadirat Tuhan itu ada 5 ciri yang aku mau sampaikan. Ciri-ciri yang pertama adalah keluarga yang hidup dalam hadirat Tuhan itu yaitu menyembah Tuhan. Keluarga yang suka menyembah Tuhan.
Di tokoh Alkitab kita melihat seperti Ayub, Abraham, Nuh, Ishak, Yakub dan lain-lainnya tuh mereka tuh adalah hamba Tuhan yang selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mereka tuh selalu mempunyai waktu untuk menyembah Tuhan, mendirikan mezbah pujian buat Tuhan. Nah, kita pasti belajar dari mereka ya. Terus melekat dengan Tuhan. Mereka tuh udah deket, tapi mereka udah deket sama Tuhan, tapi mereka tetap terus melakukan hal itu. Semakin hari semakin melekat, semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Nah, kita sendiri pun kita juga harus seperti itu. Kita harus bisa mencontoh tokoh-tokoh di Alkitab itu untuk semakin hari selalu melibatkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kita juga perlu melakukan mezbah keluarga. Mezbah keluarga itu seperti apa sih ya? Seperti kita menyanyikan pujian bersama keluarga kita, terus kita sharing firman, kita membaca firman, kita saling mendoakan. Aku ingat dulu waktu kecil, papaku juga sering ngajakin kita untuk kumpul di satu ruangan di kamar papaku, kita melakukan mezbah keluarga, menyembah, memuji Tuhan bersama, baca firman bersama. Dan saat melakukan itu tuh aku merasa kayak ya benar-benar Tuhan itu ada di dalam keluarga kita. Tuhan itu turut serta dalam keluarga kita gitu loh. Tuhan tuh nggak meninggalkan keluarganya kita. Oleh karena itu kita harus terus melekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena saat kita tuh ada dalam hadirat Tuhan terus-menerus, atmosfer surga itu akan ada dalam keluarga kita, seperti itu ya. Nah, ini ada kapan hari ada Guinness Book of World Record ya, mencatat ada pasangan yang pernikahannya tuh paling awet katanya. Mereka merayakan anniversary-nya yang ke-86 tahun. Luar biasa ya, 86 tahun. Usianya mereka sendiri aja katanya udah 100 lebih gitu loh. Ini mereka pasangan dari Amerika, namanya Herbert dan Selmira. Nah, waktu itu ditanya sama wartawan, apa rahasianya mereka sampai bisa mempunyai bisa saling setia sampai anniversary ke-86 tahun. Yang laki waktu itu ditanyain, dia jawabnya kayak gini. Pernikahan itu bukan mengenai siapa yang lebih hebat, tapi belajar untuk saling mengasihi, menghargai, dan melengkapi. Jadi itu rahasianya mereka bisa bertahan sampai 86 tahun menurut yang suaminya ya. Lalu yang istrinya ditanya, enggak kalah luar biasa jawabannya. Istrinya tuh bilang, sejak kita menikah, kita tuh punya ritual kecil yang kita lakukan. Dari pertama kali menikah, istrinya tuh setiap pagi selalu berdoa singkat buat suaminya. Begitu juga suaminya itu selalu berdoa singkat buat istrinya setiap pagi. Dan menurut mereka, itulah yang membuat hubungan mereka tuh setiap hari kayak diperbarui. Kadang kan orang menikah udah lama pasti ada kayak rasa kok gini-gini aja kayak gitu ya. Lah tapi buat mereka, karena mereka sering melakukan itu, mereka tuh bilang Tuhan itu akhirnya hadir dalam pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka tuh bisa bertahan segitu lama tanpa mereka tuh merasakan bosan. Karena kuncinya ya di situ, mereka sering untuk berdoa bersama, saling mendoakan juga. Seperti yang aku bilang tadi, saat kita tuh selalu mengikut sertakan Tuhan dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita, dalam hubungan kita dengan orang tua, dengan anak, atmosfer surga itu akan hadir dalam keluarga kita. Seperti itu ya. Jadi keluarga yang sungguh-sungguh diurapi oleh Roh Kudus itu adalah keluarga yang suka menyembah. Itu ciri yang pertama tadi ya. Jadi keluarga yang hidup dalam hadirat Tuhan itu keluarga yang suka menyembah. Lalu ciri yang kedua, keluarga dalam hadirat Tuhan, ciri yang kedua itu adalah keluarga yang suka mengucap syukur. Di ayat 20 tadi dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita ini perlu sadar ya bahwa setiap apapun yang kita peroleh dalam hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Memang nggak gampang ya, kadang ngomong harus bersyukur, tapi saat kita menghadapi ujian dari Tuhan, mungkin yang muncul pertama adalah keluhan gitu ya. Tapi aku pun sendiri, aku juga belajar untuk
saat menghadapi sesuatu tuh bukan mengeluh, tapi belajar untuk mengucap syukur. Karena segala hal yang Tuhan beri dalam hidup kita itu mungkin kita bisa melihat pertamanya, oh ini kok kayak gini ya, kok buruk ya, kok sing kita alami kok buruk ya. Tapi percayalah saat kita tuh benar-benar beriman sama Tuhan, kita percaya mbak Tuhan, hal sing sebelumnya kita melihat itu buruk, kita tuh akan sadar bahwa Tuhan itu mengizinkan itu terjadi karena Tuhan itu sudah punya rencana yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan, seperti itu ya. Nah, sehingga awalnya hal yang terlihat buruk itu kita bisa mengerti, oh ternyata hal ini tuh baik buat aku, kayak gitu ya. Kadang dalam pernikahan ada juga yang sering ngomel, pasanganku kok gini ya, oh suamiku kok gini ya, istriku kok gini ya, ngomel, mengeluh, kayak gitu ya. Padahal Tuhan itu mungkin rindu kita tuh untuk bersyukur. Apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita, termasuk Tuhan memberikan pasangan kepada kita, itu pasti kita percaya ya, pasti itu yang terbaik dari Tuhan buat kita. Sama seperti anak pun yang Tuhan izinkan ada di hidup kita. Mungkin kita kadang ngurus anak capek, ngomel. Anaknya gak bisa dibilangi ngomel kayak gitu ya. Padahal kita tuh seharusnya bersyukur. Karena Tuhan itu masih izinkan kita untuk bisa memiliki anak gitu lah. Banyak orang di luar yang kepengen punya anak tapi ya ternyata tidak mendapatkan gitu. Jadi saat kita itu memang capek ngurus anak tapi ya belajar untuk bersyukur seperti itu ya. Sama juga misal kita punya rumah, oh rumahku kok gini ya, kok bocor, oh kok gini-gini ngomel kayak gitu ya. Gampang pokoknya untuk ngomel itu gampang pokoknya. Untuk mengeluh itu gampang. Untuk mengucap syukur susah, tapi ya kita sama-sama belajar. Aku pun ya belajar juga ya. Untuk kita itu harus selalu mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di hidup kita. Jadilah keluarga yang benar-benar, jadilah manusia yang benar-benar menjadi berkat buat orang lain gitu ya, nggak hanya mengeluh, tapi belajar untuk mengucap syukur. Di Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi yang benar apa sih? Gembira dulu, baru bersyukur, gembira dulu atau bersyukur baru diberikan berkat, atau diberkati dulu baru bersyukur. Nah, kita lihat di ayat tadi, Mazmur 37 ayat 4 itu, aku menyimpulkan ya kita harus bergembira dulu atau bersyukur dulu, baru berkat itu akan datang ya. Kalau berkat datang lalu bersyukur, orang nggak beriman pun ya bisa. Jadi wes banyak. Like orang diberkati terus bersyukur itu wes banyak gitu. Tapi bedanya kita orang beriman, di saat kita itu dalam pergumulan, kita berdoa belum terjawab, kita belajar untuk mengucap syukur terlebih dahulu. Percayalah Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih ya. Jadi saat dia tuh melihat anaknya misal dikasih ujian lah Tuhan izinkan hal ini terjadi di hidup kita. Terus kita itu nggak mengeluh, kita itu mengucap syukur, bukan sing ngomel terus. Pastilah Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan pasti akan melihat, oh iya ya ternyata anakku ini di keadaan sing sulit kayak gini pun dia tuh nggak mengeluh, tapi dia mengucap syukur. Nah, siapa tahu nanti Tuhan ngomong, mbak malaikatnya, kat sini oh, lihat anakku ini loh, belum tak berkati ya wes mengucap syukur wes ndang Joshua ndang berkatona wes kayak gitu ya. Jadi belajarlah untuk mengucap syukur terlebih dahulu, jangan mengeluh. Memang nggak mudah. Aku pun juga kita manusia biasa ya. Aku pun ya belajar. Di saat ada masalah, aku belajar untuk tidak mengeluh, tapi bersyukur. Pernah satu kali aku Mbak David sedang dalam pergumulan gitu ya. Terus aku ngomong Mbak David, apa ya kok Tuhan itu izinkan ini terjadi di hidup kita. Tapi jawabannya David tuh ya cukup menguatkan aku. Dia ngomong kayak gini, nggak berani mengeluh, dia bilang itu. Yang kita bisa lakukan sekarang itu cuma bersyukur. Semakin kita mengeluh, kita akan down. Sampai ya benar juga ya. Aku ini orangnya gampang down ya. Jadi pas ada masalah, misal aku mengeluh, aku akan semakin down dan imanku kepada Tuhan itu akan perlahan-lahan terkikis kayak gitu. Jadi ya daripada kita membuang tenaga kita untuk mengeluh, kayak katanya David ya, daripada buang tenaga buat mengeluh, mendingan kita mengucap syukur aja. Kayak yang tadi aku bilang. Siapa tahu dengan kita mengucap syukur Tuhan itu ngeliat ya toh. Tuhan itu berbelas kasih sama anak-anaknya. Oh, belum diberkati aja udah bersyukur. Jadi Tuhan
hatinya yang penuh kasih pasti tergerak. Wes sedang cepetan diberkati kayak gitu ya. Jadi belajar untuk mengucap syukur. Nah, dari hal mengucap syukur ini pun aku tuh kepengen sharing sedikit. Aku belajar dari mamaku. Nah, ini aku sharing dikit. Jadi Dek, waktu aku SMP kelas 1 ya, papaku tuh diizinkan Mbak Tuhan mengalami sakit lever. Dan sakit lever itu lumayan parah. Sampai dia itu keluar masuk rumah sakit itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun gitu lah, enggak salah. Karena lever itu benar-benar parah dan empedunya papa itu juga parah, wis pokoknya wis ancur lah istilahnya. Pokoknya di foto itu empedunya lengket, hatinya itu wis rusak kayak gitu ya. Padahal papaku ya enggak minum, enggak merokok, enggak apa. Tapi murni rasanya papa itu karena dulu kerja sering keluar kota, jadi dia kayak makan nggak teratur, makan saat kenee kayak gitu ya. Dan itu dia benar-benar kelelahan, akhirnya kena di lever kayak gitu. Di saat yang bersamaan papaku sakit selama 2 tahun keluar masuk rumah sakit. Aku, Fani, mbak adikku itu juga kena lever. Jadi mamaku tuh setiap hari harus ke rumah sakit ngurusi papaku, masak no makanan karena papaku tuh makanan dari rumah sakit dia nggak bisa makan, dia nggak selera kayak gitu ya. Terus pulang saya harus ngurusi aku Fani mbak adikku kayak gitu. Di mana sing saat itu aku Fani mbak adikku ini yo aktif soro, gak iso diem padahal wis diomongin mbak dokter lever itu harus istirahat, tapi kita ini biayaan soro gak iso diem kayak gitu. Tapi sing aku belajar dari mamaku, nggak pernah sekalipun aku tuh ngelihat mamaku tuh mengeluh. Di depannya kita mengeluh atau apapun tuh nggak pernah kayak gitu ya. Dan ya jujur aku tuh ngerasa sakno ngelihat mama itu soalnya setiap hari dari pagi dia harus masak, harus nganter makanan ke rumah sakit, ngurusi papa, pulang saya ngurusi anak-anak sing sakit kayak gitu ya. Nah, pada saat itu kita itu mama papaku tuh deket dengan pendeta Daud Tony. Jadi Om Daud ini dulu tinggalnya di rumahku. Jadi setiap hari Om Daud ini ya mesti berdoa buat papa, doano minta mujizat Tuhan kasih kesembuhan karena papa itu sudah sempat dinyatakan sembuh, ternyata kambuh lagi, sakit lagi kayak gitu loh. Terus akhirnya satu kali itu pendeta Daud ini, ya aku tahu dia hubungannya Mbak Tuhan itu sangat dekat ya. Setiap pagi dia berdoa, dia bersekutu Mbak Tuhan. Terus dia tuh ngomong ke mamaku, kalau Bu, tadi aku tuh berdoa, terus Tuhan itu ada bicara seperti ini. Siapno hatinya karena Tuhan itu mau ngambil Pak Hendri. Pak Hendri ini papaku ya. Tuhan tuh bilang, Pak Om Daud ini ngomong Tuhan tuh mau ngambil papaku kayak gitu ya. Terus mamaku pas dikasih tahu tuh nangis toh. Terus mama cerita ke kita pun kita tuh nangis kayak gitu loh. Mamaku tuh ngomong kayak gini. Tolong omong no Daud, omong no aku tuh gak siap, kita semua di sini tuh butuh Pak Hendri. Tolong kamu bisa ngomong sama Tuhan, minta no tolong, minta belas kasih. Apa maksudnya kasih mujizat kesembuhan. Jangan diambil, kita semua di sini tuh masih butuh. Tapi ya itu aku lihat dari mamaku, nggak pernah ngelihat dia itu mengeluh gitu ya. Di tengah dia ngurusi kita capek kayak gini gitu, dia itu nggak pernah mengeluh gitu. Terus sampai satu kali itu tuh hari ulang tahunnya mamaku, tapi mamaku tuh mungkin wes nggak ngingeti itu ya. Terus aku, Fani, mbak adikku tuh kita tuh punya tabungan, ya Fani, punya tabungan kapan kita ngelompok no uang ya. Kita ngelompok no uangnya kita, mau dikasih no ke mama. Padahal ya uangnya ya enggak banyak, cuman karena kita tuh merasa kayak kasihan aja mbak mama, terus kita tuh ngumpul no uangnya kita, plus kita tuh bikin no ayat-ayat Alkitab. Jadi aku Fani mbak adekku kita tuh bikin no ayat-ayat Alkitab, kita kasih no ke mama. Ya wes pikirannya kita cuman dia sampai tahu mama bisa dikuatkan dengan ini ya toh. Ya itu sih aku belajar dari mamaku tuh enggak pernah mengeluh sampai ya itu Tuhan ngomong, Tuhan mau ambil, terus mama minta tolong untuk Daud, tolong kamu berdoa buat Pak Hendri juga biar dikasih mujizat kesembuhan, minta Tuhan kasih belas kasih. Terus papa tuh mau dioperasi, mau diambil empedunya karena empedunya sudah lengket ya. Dan itu sebelum operasi itu sempat difoto dan dicek sama keadaannya, hatinya itu udah rusak sama. Nah, rasanya beberapa hari sebelum operasi itu Om Daud itu ngomong kayak gini, Bu Esther ini saya berdoa dan Tuhan ada bicara seperti ini. Tuhan akan kasih mujizat buat Pak Hendri, Tuhan gak akan ambil Pak Hendri, dan Tuhan akan kasih umur yang panjang buat Pak Hendri. Ngomong kayak gitu.
Terus ya wis oke loh, kita terima kasih ya Tuhan, kita benar-benar nangis. Pokoknya berterima kasih, kita menunggu mujizat ya. Sebelum dioperasi dicek hatinya tetap sama, masih rusak kayak gitu. Keadaannya hatinya itu jelek pokoknya. Dioperasi lah, dibuka perutnya, yang pedulnya diambil, yang lengket itu kan. Terus dokternya setelah operasi berjalan beberapa jam, dokternya itu keluar cerita sama mamaku. Ngomong kayak gini. Waktu tak buka perutnya, aku ngeliat hatinya tuh baru gres. Nggak rusak sama sekali. Padahal itu sudah difoto beberapa kali, keadaan hatinya tuh wes jelek kayak gitu. Makanya dibilang wes gak mungkin rasanya, soalnya sakitnya wes parah memang kayak gitu. Tapi hatinya tuh benar-benar keadaannya tuh baru kayak gak ada sakit sama sekali kayak gitu. Dokter itu ngomong gini, ini lega Tuhan, nggak mungkin. Wes ini benar-benar mujizat dari Tuhan. Karena ini nggak masuk akal, sudah difoto beberapa kali, keluar masuk rumah sakit, ya hatinya tuh wes rusak kayak gitu loh. Tapi kok bisa pas dibuka, dilihat itu hatinya itu benar-benar baru. Kayak hati yang benar-benar nggak pernah sakit sama sekali, nggak ada sakitnya sama sekali kayak gitu loh. Pas mamaku cerita itu ke kita itu, aku tuh nangis gitu loh. Kayak aku tuh pas ya dulu aku nggak mikir ya, saya kecil ya, aku nggak terlalu mikir ya apa-apa. Tapi pas aku nyap firman ini tuh, aku kayak teringat mamaku. Aku berpikir kayak apa mungkin tuh buah dari mamaku tuh yang kena masalah kayak gitu, tapi dia nggak mengeluh, dia berdoa, dia nggak mengeluh. Terus ya pokoknya nggak pernah melihat mamaku tuh mengeluh, ngomel kok gini Tuhan, kok gini-gini, nggak pernah gitu. Jadi ya mungkin kayak yang aku bilang tadi deh, saat kita kena masalah tapi kita nggak mengeluh, Tuhan tuh punya belas kasih kok buat anak-anak gitu loh. Jadi Tuhan kasih mujizat yang luar biasa, sing hati sing sebelumnya rusak nggak karuan, sing Tuhan sing dokter wes cek beberapa kali ya tetap rusak, ternyata begitu dibedah dibuka hatinya itu sangat bagus gitu. Dan ya sampai sekarang keadaannya papa aku tuh ya benar sehat kayak gitu loh. Dan itu ya memang nggak karena Tuhan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi yuk saat kita itu dalam masalah, ya aku pun ngomong kayak gini bukan asal ngomong, aku pun juga belajar. Kita jangan mengeluh, tapi belajarlah untuk mengucap syukur terlebih dahulu. Seperti itu ya. Hadirat Tuhan itu benar-benar nyata saat kita tuh mengucap syukur, tidak mengeluh, seperti itu. Itu ciri yang kedua tadi ya, keluarga yang ada dalam hadirat Tuhan adalah keluarga yang mengucap syukur. Ciri yang ketiga, merendahkan hati satu sama lain. Di ayat 21 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam keluarga itu kita harus belajar saling merendahkan hati satu sama lain. Kadang kan ada ya keluarga sing sak duluran aja kayak bersaing ya. Wah, ini lebih gini, wah ini lebih, aku lebih hebat dari kamu, aku lebih gini ya. Sebenarnya itu nggak perlu ya gitu loh. Kita dalam satu keluarga itu kita perlu saling menghargai, perlu saling mengasihi, saling merendahkan hati satu sama lain. Menganggap terus dalam hubungan suami istri pun tuh kita harus saling mengutamakan, bukan saling minta dimengerti ya gitu ya, tapi saling mendahulukan pasangan kita, saling menghargai, saling berterima kasih pada pasangan kita. Percaya nggak? Dalam hubungan pernikahan atau dalam hubungan apapun lah ya ini, saat kita itu cuma memberi ucapan sekedar terima kasih atau maaf, itu tuh perkataan sederhana, tapi jika dikatakan, jika dilakukan, itu tuh bisa membuat hubungan kita tuh menjadi jauh lebih baik kayak gitu ya. Hal simpel ini buat bapak-bapak, suami-suami, ada nggak yang kalau istrinya menyiapkan makanan, entah makanan dimasakin atau dibelikan, say thank you. Ayo, ada nggak? Atau jangan-jangan mikirnya, oh makanannya otomatis siap di meja ya. Jadi ya nggak perlu terima kasih lah ya, kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Mulai sekarang berarti harus bertobat ya, belajar mengucapkan terima kasih, karena ucapan yang sederhana seperti itu aja itu bisa membuat kita tuh merasa dikasihi. Ya, aku pun melihat itu dari kayak aku menyiapkan makan ini misalnya untuk David gitu ya, ambil anak-anak gitu ya. Dia itu sering ngomong thank you ya kayak gitu. Nah aku saat dia ngomong thank you, mungkin itu kayak sederhana, tapi buat aku itu kayak
oh berarti dihargai, apa sing kita siapno itu dihargai. Sama we. Akhirnya lek David melakukan seperti itu, anak-anakku tuh ngelihat. Jadi misal kita aku nyiapno apa, anak-anakku tuh ya terbiasa ngomong thank you ya ma kayak gitu. Nah itu aku kayak merasa oh ya apa hal sederhana sing tak siapno ini ternyata buat mereka tuh membantu, dan aku pun merasa dikasihi dengan mereka ngucapno kayak gitu. Jadi belajar untuk saling rendah hati. Jangan juga jadi orang tua yang mentang-mentang orang tua kepengennya anak itu pokoknya harus nurut sama kita. Pokoknya kamu tuh lek tak mau nurut toh. Lek enggak nurut kamu tak marah ya. Jangan juga kayak gitu ya. Ya aku pun ya belajar ya. Jadi aku pun juga membiasakan ya sama anak-anak. Misalnya aku minta tolong sama anakku, terus aku lupa nggak ngomong thank you. Terus mereka tuh ngomong, "Ma ngomong apa?" kayak gitu. Lah, saat anak-anak kita ngomong kayak gitu, jangan pernah kita tuh mungkin, "Halah wes lah kamu tuh dimintai tolong aja kok gini-gini." Jangan ya kayak gitu. Jadi kita juga harus ngasih contoh yang baik ke anak kita. Jadi saat anakku ngomong, "Ma ngomong apa?" Aku lupa kan. Ya aku ngomong, "Oh iya, sorry ya, Mama lupa." Apa thank you ya, tak bilang gitu. Iya, kayak gitulah. Mungkin anak kita itu cuma sekedar kita ngomong thank you, mereka tuh ya alarmnya bunyi. Nggak sekedar ngomong thank you aja, anak kita itu juga seneng gitu loh, merasa kayak oh mamaku ini seneng tak bantu kayak gitu ya. Jadi ucapan sederhana sekedar say thank you atau saat kita punya salah kita say sorry itu membuat hubungan kita tuh menjadi lebih baik di antara keluarga kita. Nggak cuma di keluarga tok lah ya, sama siapapun kita menjalin hubungan dalam hubungan kerja, partner kerja dengan siapapun lah. Kata-kata seperti itu say thank you, say sorry itu nek kita dengan tulus ucap no, percayalah itu akan membuat hubungan itu menjadi lebih baik. Nah, ini ada orang yang menulis artikel tentang keluarga. Menurutku ini bagus. Ini ditujukan untuk para kepala keluarga. Menurutku ya, kunci keluarga yang bahagia itu juga terletak kepada kepala keluarganya. Seperti apa memperlakukan keluarganya. Nah, ini ada beberapa artikelnya. Yang pertama adalah, kekuatan seorang pria tidak tercermin pada lebar bahunya, tapi dalam lebar lengan yang merangkul keluarganya. Bagus ya. Yang kedua, kekuatan seorang pria tidak dalam nada keras suaranya, tapi dalam kata-kata lembut yang diucapkan. Yang ketiga, kekuatan seorang pria bukan dari berapa banyak teman-temannya, tapi bagaimana cara ia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Kekuatan seorang pria bukan bagaimana ia dihormati di tempat kerja, tapi bagaimana ia dihormati di rumahnya. Nah ini aku waktu baca yang ini tuh sering kali ya, seorang pria itu merasa lek dia punya jabatan di perusahaannya, dia dihormati di perusahaannya, sudah merasa wow gitu ya. Padahal semestinya yang lebih utama itu adalah saat dia itu bisa membuat keluarganya tuh respect dengan dia, bukan cuma orang di luar keluarganya kayak gitu ya, tapi lebih dari orang-orang yang di rumahnya ini bisa respect gak sama dia. Jadi kekuatan seorang pria bukan bagaimana ia dihormati di tempat kerja, tapi bagaimana ia dihormati di rumahnya. Kekuatan seorang pria tidak dalam cara keras ia memukul, tapi ada dalam sentuhan lembutnya. Dan ini yang terakhir, kekuatan seorang pria bukan dari berapa banyak wanita yang ia cintai, tapi kesetiaannya kepada seorang wanita. Bagus ini artikelnya ya, bisa dipelajari para bapak-bapak. Yang istrinya jangan disenggol-senggol ya. Ya, jadi dalam keluarga nggak cuma dalam hubungan suami istri lah ya, tapi sama anak, sama orang tua, sama saudara, sama siapapun lah. Yuk kita belajar untuk saling menghargai, untuk merendahkan hati. Jangan merasa, oh aku ini kakakmu, oh aku ini kokomu, aku lebih tua dari kamu. Aku lebih berduit dari kamu harusnya nurut be aku. Jangan kayak gitu ya. Tapi belajarlah dengan keluarga itu kita tuh saling rendah hati, saling menghargai. Seperti itu ya. Terus poin yang keempat, mempergunakan waktu dengan baik, dengan bijaksana. Di ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tahukah kita bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga ya? Tapi waktu itu singkat.
Jadi karena waktu itu singkat, maka kita harus mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Pergunakan waktu dengan bijaksana. Kalau punya waktu nganggur, bisa datang ke gereja. Yuk datang ke gereja, jangan milih online ya. Sudah bisa jalan-jalan ke mall, masuk ke gereja milih online ya toh. Bisa datang ke CG, ayo datang ke CG, jangan online. Jangan online ya, datang ke CG. Toh kita melakukan itu tuh baik buat dirinya kita dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Kalau kita bisa meluangkan waktu buat jalan-jalan, buat nonton Netflix, buat sosmedan, kenapa kita nggak meluangkan waktu buat Tuhan gitu ya. Jadi selain kita tuh Tuhan itu masih kasih kita waktu, ayo kita luangkan waktu, kita gunakan waktu tuh dengan bijaksana. Aku ini Mbak David termasuk orang yang jarang di rumah. Jadi kita setiap hari itu sering keliling, pagi wes keluar, malam biasanya ya baru pulang malam. Jadi sampai rumah itu sering wes capek gitu. Tapi aku tuh belajar, kepengen, aku tuh bener-bener rindu untuk meluangkan waktu itu Mbak Tuhan ya itu. Jadi jujur aku ini termasuk orang yang susah lek suruh doa subuh-subuh ya. Suruh bangun jam 3 subuh tuh aduh berat ya karena tidurku dewek biasanya ya baru jam 1, setengah 1 kayak gitu. Jam setengah 6 aku harus bangun ngurusi anak-anak sekolah gitu. Jadi lek untuk bangun jam 3 subuh berdoa itu buat aku berat. Tapi aku tuh berkomitmen mbek diriku. Ya, mungkin ya sih baru-baru lah ya. Sebelumnya aku memilih waktu yang lebih aman. Cuman aku belajar, aku berkomitmen, aku tuh kepengen aku memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bangun subuh, berdoa. Jadi aku tuh berusaha melakukan itu. Bangun jam 3 subuh aku berdoa. Terus setelah doa 1 jam aku ya tidur lagi sebentar. Walaupun pas bangun lagi ya rasanya saya ngantuk ya toh. Tapi dari situ tuh aku merasa aku sangat ngomong David. Aku seneng tuh. Aku bisa doa subuh itu aku seneng. Karena kayak benar-benar kita tuh punya waktu khusus Tuhan tanpa kita tuh kepikiran kerjaan. Kita kepikiran urusan sing lain-lain saat ya percaya nggak percaya pas aku sebelumnya aku biasa doa itu setelah aku nganterno anak-anak sekolah aku balik rumah sebelum aku berangkat ke kantor aku berdoa aku meluangkan waktu untuk berdoa tapi memang kayak pikiran ini jadinya kayak terbagi gitu loh kita wes kayak mikir loh kerjaan ini mari gini ya apa itu di pikiran kafe tapi di saat bangun subuh itu benar-benar kayak kita tuh benar-benar fokus tuh ambil Tuhan gitu loh jadi belajar mempergunakan waktu dengan baik. Kita punya waktu dalam sehari itu 24 jam. Jangan, aku dulu beralasan ya, tuh gak ada waktu lah kayak doa. Tapi ya wis itulah orang kakean alasan ya tuh. Kita kesini punya lah waktu, wong kita bisa nonton, bisa sosmedan ya tuh. Kita pasti bisa meluangkan waktu untuk berdoa 1 jam aja lah. Gampangnya 1 jam lah buat Tuhan tuh kita pasti punya lah waktu kayak gitu ya. Aku tuh sering membayangkan seperti ini, di saat aku misal mulai beralasan, Tuhan aku capek. Aku tuh membayangkan Tuhan itu ada di sampingku, dari pagi aku kerja sampai malam, Tuhan tuh nunggu di sebelahku. Ayo nak, kapan kamu mau doa? Aku tuh sering membayangkan seperti itu, jadi itu membuat diriku dewe itu kayak, iya ya Tuhan, ampuni aku ya, wis aku tak berdoa kayak gitu. Jadi kayak merasa iya rek Tuhan ini wes nunggu ya aku kayak gitu loh. Tuhan tuh wes nunggu ya aku masuk aku ini gak mau meluangkan waktu sedikit aja buat Tuhan kayak gitu loh. Ada satu cerita seorang anak kecil ya aku nggak tahu ini cerita sungguhan atau cuma sekedar cerita tapi menurutku ini ceritanya bagus ya. Jadi ada seorang anak kecil dia tuh menunggu papanya pulang kerja. Saat papanya pulang kerja dia tuh tanya sama papanya, Papa itu kalau kerja sehari 1 jam itu dibayar berapa? Terus papa yang jawab $20 nak, ya gitu. Terus anak itu ngomong, Pak aku boleh nggak minta $10? Nah terus papa yang ngomel, kamu ini papa baru pulang, sudah malam kamu datang-datang tanya kayak gini terus minta uang $10. Aneh-aneh, sudah usah. Marah papa ini. Sananya masuk ke kamar nangis. Terus papa yang merasa bersalah kan. Habis gitu, papa yang datangi ke kamar ngomong sama anaknya, maaf ya nak ya, tadi papa marah. Wes ini ada uang $10 tak kasih ke kamu. Terus anaknya happy kan, terima kasih ya Pak, diambil uangnya. Terus dia ngambil uang $10 lagi di bawah bantalnya.
Aku lagi menceritakan ini tuh agak terharu gitu ya. Dia ngambil uang itu terus dia ngasih ke papai, ngomong kayak gini, "Pak, ini ya uang $20 buat papa. Papa kan kalau kerja 1 jam dibayar $20. Aku kepengen papa luangno waktu buat aku 1 jam aja. Ojo pegang handphone, jangan telepon, jangan ngurusi kerjaan, tapi temennya aku main." Nah, dari cerita ini, aku tuh menganggap anak kecil ini kayak Tuhan sing sedang menunggu kita. Aku pas denger cerita ini aku terharu. Kayak aku merasa Tuhan itu kurang sabar apa ya menunggu kita untuk sekedar datang cerita ambek Tuhan. Apa sih yang kita alami hari ini, sharing ambek Tuhan. Tuhan tuh loh seneng dengerno cerita kita, Tuhan itu seneng kayak gitu loh. Jadi ayo kita itu belajar untuk meluangkan waktu, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan beralasan, oh wes aku capek lah, aku kerja, wes pulang malam, wes kesel lah, yo aku pengen me time. Kasih waktu lah, setengah jam, 1 jam aja Tuhan tuh wes seneng kok dengerno kita itu datang ngobrol sama Tuhan. Tuhan tuh seneng kayak gitu loh. Ya itu tadi, aku selalu mengumpamakan Tuhan itu di sebelahku. Aku waktu itu dengerno pendeta Pastor Lani Tan ya enggak salah ya. Iya. Dia itu sempat ngomong kayak gini. Kalau kita itu sibuk seharian, umpamanya Tuhan tuh di sebelah kita, nunggu kita. Sampai kita ini misal wes capek Tuhan aku mau tidur. Tuhan itu duduk jongkok di deket kasurmu, ngomong, "Nak, kamu enggak pengen datang ke aku." Aku pas dia ngomong gitu tuh aku sampai nangis. Aku saya Tuhan itu baik, Tuhan itu sabar, intinya Tuhan itu sabar soro menunggu kita. Jadi jangan pernah gak nganggep Tuhan gitu loh. Tapi belajarlah dengan waktu yang kita punya ini. Kita tuh meluangkan waktu untuk datang mencari hadiratnya Tuhan. Kita sekedar ngobrol sama Tuhan. Ngobrol lah kayak kita ngobrol sama orang tua kita dewek. Ngobrol apa sih kita alami hari ini. Tuhan tuh seneng kok mendengarkan apa sih kita alami seharian. Jadi yuk mari belajar untuk meluangkan waktu, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kayak gitu ya. Itu poin yang keempat tadi. Di poin yang kelima, keluarga yang hidup dalam hadirat Tuhan, yaitu keluarga yang memiliki hikmat. Di Efesus 5 ayat 15 tadi dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan itu kepengen kita tuh menjadi orang yang berhikmat. Tuhan tuh pengen kita mempunyai hikmat ya. Aku ingat Ko Philip itu pernah khotbah ngomong kayak gini. Di saat kalian tuh berdoa, mintalah hal yang paling gampang Tuhan kasih, yaitu hikmat. Nah, aku itu dari dulu, papa mamaku tuh selalu membiasakan kalau berdoa itu Tuhan kasih kita hikmat kayak gitu. Jadi aku pun terbiasa saat aku berdoa, aku tuh minta Tuhan berikan kita hikmat. Dan aku berdoa buat anak-anakku pun kalau mau sekolah, aku selalu berdoa Tuhan kasih hikmat kebijaksanaan itu. Buat aku, hikmat itu wes melebihi segala gitu. Jadi saat Tuhan memberikan kita hikmat itu wes kayak ya itu segalanya gitu loh. Jadi bukan materi, bukan uang, bukan apa, tapi menurutku hikmat itu yang lebih berharga yang Tuhan bisa kasih. Jadi aku ingat Ko Philip bilang saat kalian berdoa itu mintalah hikmat, penyertaan, dan kekuatan. Nah itu yang aku pun selalu belajar untuk mengucapkan di dalam doaku. Tuhan kasih hikmat, kasih penyertaan, kasih kekuatan. Hikmat itu buat supaya saat kita melangkah dalam hari-hari kita bekerja, kita apapun, kita tuh selalu pakai hikmat, kita nggak salah langkah gitu ya. Penyertaan yaitu buat supaya Tuhan itu senantiasa menyertai kita, menjauhkan dari segala hal yang buruk. Dan kekuatan itu buat supaya saat kita menghadapi hal yang nggak enak, kita tuh nggak berpikiran negatif ke Tuhan, tapi kita tuh percaya, kita punya kekuatan, dan kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik yang Tuhan izinkan buat hidup kita, kayak gitu ya. Nah, faedahnya hikmat. Apa faedahnya? Di Amsal 3 ayat 13-18. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas.
luar biasa ya. Orang yang mempunyai hikmat itu keuntungannya melebihi, keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah itu ya tadi kayak aku bilang, hikmat itu wes kayak, Tuhan kasih hikmat itu wes kayak segalanya gitu loh. Gak ada yang dapat menyamainya. Umur panjang dari tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Yaitu tadi, dekatlah dengan Tuhan, luangkan waktu untuk berdoa dengan Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, membaca firman, minta terus sama Tuhan untuk kasih hikmat ya. Jadi 5 ciri tadi keluarga yang dalam hadirat Tuhan adalah yang pertama, menyembah Tuhan, yang kedua, mengucap syukur, yang ketiga, merendahkan hati satu sama lain, yang keempat, mempergunakan waktu dengan bijaksana, yang kelima, memiliki hikmat. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, thank you ya Debbie, berkati. Jadi bulan ini kita ini temanya adalah menabur, mesbah keluarga. Ya, jadi bulan 2 ini itu, itu ada Hari Maria enggak? Ya, wes nanti doa habis ini. Dalam bulan ini lebih banyak kita itu menabur doa untuk keluarga kita. Kalau memang antara keluarga itu misalnya yang dekat sama Tuhan itu istrinya atau suaminya dulu atau bahkan anaknya, itu yang kita itu yang harus menabur lebih dahulu gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu lelah ya untuk menabur hal-hal untuk keluarga kita. Apalagi kalau di suami istri itu cukup banyak itu yang salah paham di komunikasi. Dan aku cuma mau nambahi bahwa segala sesuatu kalau kita komunikasi sama suami sering salah paham, itu dapat ditandai berarti kita kurang berdoa. Kalau kita itu suka sering salah paham sama suami, keluarga, atau orang, kok apa-apa salah paham. Salah satunya karena kita ini kurang berdoa. Tapi kalau kita itu banyak berdoa, percayalah, itu salah paham itu tiba-tiba bisa berkurang. Bukan berarti nggak ada, tapi bisa berkurang. Jadi dulu aku waktu aku masih pacaran ya, maksudnya masih pacaran belum menikah, aku dulu punya penilik coach waktu aku zaman masih muda. Dia sekarang gembala di GMS Tangerang. Dia itu selalu bilang ke aku, Ima kalau kamu nanti menikah atau kau punya pasangan, selalu ingat kamu itu berdoa. Karena apa? Karena ketika komunikasi kamu itu sudah dirusak iblis, hubunganmu nanti bisa saling menjauh. Jadi kamu berdoa karena ketika kita ngomong sama pasangan, kadang pasangan ngomong, jangankan pasangan ya, orang lain. Pasangan ngomong A, kita nangkepnya kan beda kan ya. Maksudnya A, kita nangkepnya B, kita marah, tersinggung. Nah, kalau kamu seperti itu, berarti kamu kurang berdoa. Kamu harus berdoa. Supaya kamu punya, dan ketika kamu berkomunikasi sama pasanganmu, misalnya ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan, kamu minta Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Ini praktisnya dengan darah Yesus komunikasi. Jadi ada beberapa hal kita memang perlu ngomong secara personal ya, dari hati ke hati kita minta Tuhan supaya apa? Supaya enggak ada nanti lagi ngomong serius, salah paham terjadi. Sering kayak gitu. Nah, jadi di bulan ini adalah bulan keluarga, mesbah keluarga, di mana memang nanti di gereja juga banyak firman-firman itu tentang keluarga juga kan, menabur doa, keluarga seperti tadi yang Debbie sampaikan. Kita juga berdoa agar setiap family, setiap keluarga itu selalu ada tujuan Tuhan, selalu ada tujuan ilahi. Jadi tidak pernah yang namanya setiap keluarga meskipun dulu awalnya dijodohkan itu
merupakan, oh enggak, itu karena aku dulu tuh enggak menikah sama cinta pertamaku, jadi aku tuh merasa salah kawin kayak gitu. Enggak ada. Sekarang ini pasangan kita siapa, ya itu Tuhan mau kita hidup dengan itu, dengan tujuan itu gitu. Jadi enggak ada yang namanya aku mestine kawin ambek itu ya, zaman kuliah itu ya. Salah kawin ya, mestine enggak ada ya. Sekarang kita jalani apa yang kita itu nikah sekarang, pasangan, anak-anak kita jalani. Gitu. Tuhan mau kita itu seperti itu. Yuk kita ini, oh iya, habis ini kan kita doa CG ya dengan Jopi. Setelah itu nanti setelah ini kita tutup dengan doa. Kita doakan Hari Maria, ada ya online loh. Oke, Hari Maria sama Joseph ya sekalian ya. Jopi dulu ya, Jopi doa untuk CG dulu. Nanti kita sambung lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu serta pernyataan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih sudah mencukupkan apa yang menjadi bagian dan berkat kami Tuhan. Semoga kami bisa menjadi berkat untuk sesama. Jadikan kami alat yang tidak ternilai bagi-Mu dalam mewartakan kasih serta kabar sukacita bagi semua orang. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anggota di CGC 159. Setiap keluarga kami masing-masing, berikan Tuhan kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan, dan terutama kerohanian, supaya bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Sekarang kami hendak pulang Tuhan ke rumah masing-masing, berkati kami agar selamat sampai di tujuan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita sambil, aku gak jelas deh, oke. Ya, kita sambil berdiri yuk. Kita hari ini mau berdoa untuk hari apa Maria yang Isa tapi hari gak iso. Maria. Siapa aja ya? Oh iso nyaut. Nyaut kok. Halo semuanya. Halo Mar. Ayo kita doa yuk, doakan Hari, doakan kamu. Lalu kita doa untuk Joseph juga, ya kita barengan yuk. Mari kita berbahasa lidah ya. Yuk, kita berdoa. Kira bayara bushene rabayara baraba shene karaya rarararara bushene karaya rabarabarabaraba. Kira bayara bushene karabayara bushene karaya rarararara bushene karaya rarararara. Kira bushene karabayara bushene karaya rarararara bushene karaya rabarabarabaraba. Karabushene rarararara bushene karabayala barabushene karabayala bara bushene kababa. Karabushene karabaya. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami bersepakat Tuhan berdoa untuk hari Tuhan yang DB Tuhan, kau jamah, kau sembuhkan di dalam nama Yesus, bilur kuasa-Mu Tuhan, Engkau sendiri memberikan percepatan kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap demam, setiap nyeri, setiap sakit Tuhan, Engkau jamah saat ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Maria agar mengalami pemulihan ya Bapa. Kau memberikan kekuatan untuk kandungannya, untuk rahimnya. Di dalam nama Yesus, bahwa anak ini Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan, janinnya sehat Tuhan, keluar dalam keadaan yang baik, tidak ada virus apapun kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kira bayara bushene kara bayara bara kara bushene rarararara bushene kara bayala bara bushene kapa kara kita arahkan tangan ke Joseph ya untuk tangannya.
Tuhan, kami bersepakat Tuhan berdoa untuk setiap retakan Tuhan, untuk pada sikut yang di dalam nama Yesus, Kau yang memberikan percepatan, Kau yang menambal setiap retakan Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap apa yang patah Kau sambung kembali dalam nama Yesus ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Joseph akan lebih cepat sembuh, lebih cepat pulih di dalam nama Yesus daripada yang seharusnya. Kuasa-Mu menjamahnya saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap obat-obatan, setiap pemeriksaan yang ada, Kau cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu pun apapun yang baik Tuhan. Kau terus menyertai Sarah dan Ferry Tuhan. Keluarga ini dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Lawatan-Mu Tuhan terus melawat kami, Tuhan terus menjamah hati kami. Tuhan, kami rindu hidup kami selalu bersekutu dengan Engkau. Kami selalu rindu untuk mengejar Engkau Tuhan. Ajari hati kami, mata kami itu tertuju padamu Tuhan. Bukan tertuju terus atas diri kami sendiri. Kami mau Tuhan, kami mau Engkau Tuhan seumur hidup kami. Pakai keluarga kami, pakai anak-anak kami Tuhan untuk melayani Engkau di dalam nama Yesus. Setiap anak kami Tuhan itu bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, mengalami Engkau sendiri di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati setiap keluarga-keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak di CGC 159 ini Tuhan. Kami percaya ada sukacita, ada ucapan syukur, ada damai sejahtera Tuhan, ada kelimpahan berkat-berkat-Mu turun malam hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Joseph, sembuh ya. Patah. Ya sembuh, gak apa, lincah kok. Foto ya, yuk yuk. Gawe apa? Lucu nih. Aku delok Joseph kos. Jangan lari lada yo. Anu, foto. Hah? Langsung diganggu nih. Ya, ayo ayo. Ah, Jep. Lampu nih dah. Lampu lah. Oh iya iya, oke oke oke. Terus piye? Iki. Sampai wedi jeglek aku. Ayo foto foto. Nah, ada mek lo ya. Ayo. Kalau kamu jangan aneh. Ayo, bawa. Nah, ayo bawa ini loh. Devan, punyamu mana, Mek? Ya tak hitungi ya. Ayo, di depan yuk. Loh iki. Sharon, sini, munduran. Ya, gini. Nih, ayo nih. Duduk nih, duduk. Oh, iku hari. Kan. Hitungi. Aku ben iso ngomong. Cak.
Hitung-hitungi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya tunggu, sabar. 3. Saya online lagi. Online lagi. Saya sabar. 1, 2. Ngalah deh, ngalah. 3. Dah, thank you. Har cepat sembuh ya. Mangan sing akeh. Ya, Mangan sing akeh. ya Ji. Mau yang makan sing akeh. Oh iya. Keluar. Thank you, ya. Oke, bye-bye. Saya matikan ya, Zoom-nya ya.